Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tata cara submit artikel bagi mahasiswa UBBG pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Perlu kami beritahukan bahwa submit artikel ini merupakan syarat dan kewajiban bagi mahasiswa sebelum melaksanakan sidang sarjana. Oleh sebab itu, mohon diperhatikan panduan berikut ini. Nah, sebelum kalian masuk ke dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa, pertama-tama mahasiswa perlu mempersiapkan artikel yang telah dibuat dalam bentuk Word yang terdiri dari minimal 4.000 kata. Nah, lalu silakan akses ke dalam halaman jim.bbg.ac.id dan akan tampil seperti ini. Selanjutnya, klik lihat halaman jurnal dan para mahasiswa akan diarahkan kepada laman utama jim.bbg.ac.id untuk mahasiswa pada Fakultas Pendidikan. Nah, ini merupakan tampilan Jurnal Ilmiah Mahasiswa untuk Fakultas Pendidikan. Nah, di sini terdapat template atau aturan penulisan yang harus diikuti mahasiswa. Di sini terdapat panduan submit artikel dan juga tutorial membuat submit artikel pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Nah, setelah mahasiswa melakukan download template, selanjutnya silahkan membuat artikel dalam bentuk Word yang terdiri dari minimal 4.000 kata, maksimal 5.000 kata dengan mengikuti template tersebut. Ini contoh artikel yang sudah sesuai dengan template. Pada artikel tersebut jangan lupa bubuhkan nama mahasiswa, nama dosen pembimbing 1 dan nama dosen pembimbing kedua, dilengkapi dengan alamat Universitas Bina Bangsa Getsenpena, jalan apa, dan seterusnya. Lalu alamat email. Alamat email ini merupakan alamat email mahasiswa. Bagi mahasiswa yang sudah memiliki email bbg.ac.id, silakan diletakkan pada halaman ini. Tapi bagi mahasiswa yang belum, harap menghubungi UTI untuk mendapatkan email tersebut atau meletakkan email yang sudah mahasiswa miliki seperti Gmail, Yahoo, dan sebagainya. Nah, artikel ini dibuat berdasarkan hasil bimbingan dengan dosen pembimbing, yaitu dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing kedua, di mana dosen pembimbing memberikan masukan terhadap artikel yang nantinya akan dipublikasikan dalam laman Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Setelah artikel ini selesai, silakan mahasiswa akses kembali ke laman Jurnal Ilmiah Mahasiswa dan membuat pendaftaran. Silakan klik pendaftaran pada sudut kiri kanan atas, dan di sini terdapat daftar isian yang harus dilengkapi seperti nama depan, misalnya Intan, lalu nama belakang. Untuk mahasiswa yang memiliki nama terdiri dari satu suku kata, silakan isi 2 kali, misalnya Intan dan Intan. Untuk mahasiswa yang memiliki nama lebih dari satu suku kata, silakan dipisah antara nama depan dan nama belakang. Nah, untuk afiliasi silakan isi Universitas Bina Bangsa Getsenpena. Dan untuk negara silakan pilih Indonesia. Nah, masukkan halaman email kita intan@bbg.ac.id. Lalu nama pengguna kita gunakan nama yang akan kita gunakan untuk masuk ke laman ini. Misalnya Intan 123. Nah, kata sandi silakan buat kata sandi yang mudah diingat, lalu ulangi kata sandi. Ya, saya setuju data diambil berdasarkan privasi, saya ingin diberi pengumuman dan saya ingin dihubungi untuk permintaan review. Silakan centang 2 profil yang di atas, 2 centangan yang di atas, lalu daftar. Nah, selanjutnya ini sudah tersedia, kalau bisa di save supaya jangan lupa. Nah, selanjutnya
Para mahasiswa akan dihadapkan pada halaman registrasi selesai. Terima kasih telah mendaftar. Selanjutnya, jika ingin mengedit profil ada di sini. Kalau ingin mencari artikel yang sudah disubmit silakan juga ada di sini. Nah, bagaimana kalau kita akan mensubmit artikel baru? Nah, klik di kirim naskah baru. Nah, di sini naskah bahasa Indonesia. Lalu bagian silahkan pilih prodi. Prodi matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau seterusnya. Silahkan pilih prodi. Lalu silahkan centang semua dengan ketentuan naskah belum pernah diterbitkan. File naskah berbentuk Microsoft Word. Paling kurang mahasiswa membuat dalam bentuk Microsoft Word atau RTF. Lalu referensi dapat diakses secara online. Naskah diketik 1 spasi, font 12 dan seterusnya mengikuti template yang sudah disediakan. Dan naskah mengikuti aturan gaya selingkuh. Itu juga sama dengan artinya template. Komentar untuk editor silakan dikosongkan saja. Lalu narah hubung, saya ingin dihubungi, ya, dan saya ingin dijaga privasinya juga, klik ya. Simpan dan lanjutkan. Itu merupakan bagian dari data awal. Nah, selanjutnya masuk kepada unggah file. Unggah file, ingat sediakan file dalam bentuk Word ya, jangan PDF atau selain itu. Nah, pilih file utama, lalu unggah file. Silahkan masuk ke laman tempat kita menyediakan file itu di bagian mana dari komputer kita. Misalnya ini contohnya kita ambil dari Jim. Kita cari file kita lalu masukkan ke situ. Lalu dia akan mengupload secara otomatis sampai dengan 100%. Setelah 100% nanti akan menyala tombol lanjutkan. Kalau belum artinya jangan diklik batal karena nanti akan mengulang naskah yang akan dipublikasikan. Nah, sudah selesai. Di sini sudah ada nama kita. Klik lanjutkan. Periksa rincian, ini dia rinciannya. Silakan klik saja lanjutkan. Dan tidak perlu menambah file lainnya, langsung klik selesai. Nah, sampai di sini file kita sudah masuk. Lalu klik simpan. Ini ya, tanda file kita sudah masuk. Klik simpan dan lanjutkan. Di sini akan terekam tanggal berapa kita mengupload. Nah, selanjutnya masukkan metadata. Yang pertama dia minta judul. Nah, di bagian judul ambil file Word kita, copy bagian judul, lalu tempatkan kembali. Nah, selanjutnya subjudul kalau ada, kalau tidak ada silakan kosongkan. Tanda merah menunjukkan bahwa ini wajib diisi. Ya, selanjutnya isilah abstrak dalam versi bahasa Indonesia. Silahkan copy dan paste, copy dan paste ke bagian abstrak. Dan ada abstrak yang dalam bahasa Inggris. Silahkan di copy lagi dan tempatkan di bagian bahasa Inggris. Nah, selanjutnya tambahkan kata kunci. Ambil kata kunci yang bahasa Indonesia, tempatkan pada bagian bahasa Indonesia, dan kalau tidak mau mengisi dalam bahasa Inggris juga tidak apa-apa. Silakan simpan dan lanjutkan. Nah, selanjutnya konfirmasi bahwa naskah telah selesai, kita proses, tinggal klik kirimkan naskah. Apakah yakin naskah akan diserahkan ke jurnal ini? Klik OK.
Selanjutnya sistem akan memproses. Apakah selanjutnya ini sudah selesai, pengiriman naskah selesai. Terima kasih Anda berminat menerbitkan naskah di jurnal ini. Selanjutnya pengelola jurnal akan memberitahukan tentang apakah sudah dikirim ke alamat sebagai konfirmasi atau belum. Nanti akan masuk pemberitahuan ke dalam email kita bahwa naskah sudah masuk dan sudah masuk ke tahap proses review. Nah, sampai di sini mahasiswa sudah dapat melakukan logout dan nanti mahasiswa tinggal masuk ke laman email yang sudah mahasiswa daftarkan tadi untuk mendapatkan surat konfirmasi bahwa mahasiswa sudah melakukan submit artikel. Ini dia contohnya. Terima kasih atas penyerahan naskah ini kepada Intan Kumarasari. Judul naskahnya sebagai berikut. Ini ada nama pengguna, ini ada nama naskah dan seterusnya. Nah, untuk rekomendasi mendapatkan izin sidang, silahkan mahasiswa melakukan pencetakan pada halaman ini untuk sebagai lampiran rekomendasi mengajukan sidang. Jadi nanti silakan halaman ini dibawa kembali ke LPPM beserta bukti bayar sebesar dana yang sudah ditentukan, lalu akan distempel di LPPM dan menjadi bahan untuk rekomendasi dalam membuat izin untuk melakukan sidang. Nah, semoga informasi ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Apabila mahasiswa lupa bagaimana cara submit artikel, di sini tersedia menu panduan submit artikel dan juga ada tutorial untuk submit artikel secara video. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.